Om Swastiastu. Kami perkenalkan diri saya. Nama saya Iwayan Duana. Pekerjaan saya tukang bangunan, tukang kamar gitu, tukang kamar bangunan. Saya di sini sebagai pemangku pura luhur dalam Puring Jagat. Nah, kami jelaskan tentang pura yang kami empon. Ini namanya areal Mr. Mandala namanya. Mr. Mandala itu adalah areal yang paling luar dari pura ini, yaitu ada jalan dari utara ini. Jalan ini terkait dengan apa itu namanya? Kita punya sungai. Karena areal pura ini sangat luas sekali, kira-kira 5,5 hektaran lebih. Itu pura ini dilalui oleh Sungai Ayung di paling hilir itu. Kemudian kami punya di sini punya hutan, kemudian punya sumber air. Nah, kemudian kita juga punya beberapa kegiatan terkait dengan alam-alam apa itu namanya sesuai dengan lokasi yang ada di pura kami. Nah, kami juga jelaskan nanti ini kita dari Mr. Mandala, kita akan menuju ke Madya Mandala. Nah, Madya Mandala kami ini itu ada dibatasi oleh penyangkar, kemudian ada pintu masuk. Nah, di Madya Mandala ini ada satu balai kukul. Kemudian di sini ada kalangan tajan. Nah, fungsi dari kalangan tajan ini adalah untuk pada saat tertentu di sini ada tradisi adalah Ida Betara nonton tajan. Nah, di sini akan diadakan apa itu namanya sebuah kegiatan pada saat yang disebut dengan Hari Buddha Cemeng Langkir. Di sini ada kegiatan tajan yang diawali dengan kegiatan tusuk-tusuk sima, yaitu mengadu apa itu namanya telur, mengadu kelapa, mengadu kemiri gitu. Nah, ini kalangan tajan ini. Pada dasarnya pura kami ini adalah berbentuk punden berunak-unak, yaitu terdiri dari beberapa tingkatan yang ini namanya Madya Mandala sampai batasnya Kori Agung itu. Nah, di sini banyak ada beberapa pengarcaan itu salah satunya nih. Yang ini ada batu, mungkin pembuatannya mungkin orang yang tertua di pura ini menyatakan ini sudah ada di dulu. Nah, ini seperti pengarcaan begini, pengarcaan batu yang sangat simpel gitu artinya. Nah, kemudian kalau lebih ke atas lagi kita punya Kori Agung. Kori Agung ini pun juga yang tertua di Kesiman, menyatakan ini bahwa tidak tahu dia kapan dibuatnya. Itu. Nah, karena itu ini mungkin juga sudah termasuk benda yang harus kita apa itu namanya jaga keasriannya. Nah, ini batas dari Madya Mandala. Nah, di sini ada di Madya Mandala ini ada Kori Agung batasannya, kemudian ada 2 candi pengapit. Nah, di pura kami di sini ada sebuah pelinggih seperti candi. Kalau di sini disebut dengan yang melinggih di pelinggih ini adalah Ratu Ngerurah Jong. Jong itu artinya kapal. Tetua-tetua kami menyebutkan ini adalah apa namanya Ida Ratu Ngerurah yang dikenal dengan nahoda kapal gitu dibilang. Dan kemudian ada juga tempat Banten yang disebut dengan Piasan. Di sebelah selatan, kemudian di kiri dari
Candi Bentar ini adalah disebut Balai Gong. Itu. Balai Gong sekalian digunakan untuk tempat ngaturang punya. Gini. Oke. Gini. Di sebelah kiri dari Madya Mandala, kita di pura ini ada pengembangan pura. Pengembangan pura itu kita sebutkan sebagai fungsinya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia seperti sanggar segala macamnya itu. Karena kegiatan kita karena kita punya yayasan juga. Nah, kita coba mendekati areal pengembangan ini. Nah, ini disebut pengembangan dari pura itu. Pura itu dikembangkan seperti ini. Kemudian kenapa? Karena kami pura ini banyak sekali punya kegiatan seperti kita ada kegiatan-kegiatan untuk menjual daging, menjual apa itu namanya banten segala macam itu. Nah, itu di bawah yayasan ya. Di sini areal ini kita gunakan untuk pengembangan. Nah, pengembangan itu tujuannya adalah mengembangkan sumber daya manusia, artinya yang terkait dengan pengempuan pura, pemangku dan pemaksaan pura. Nah, di sini kami jelaskan balai panjang itu sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan rapat, kemudian sanggar tari, kemudian banyak lagi ada sanggar tabuh juga di sini. Nah, itulah kegiatan-kegiatan kami, tambahan kami yang berada di tempat di areal pengembangan dari kegiatan pura ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kami punya hutan yang disebut saya tadi itu hutan. Inilah hutan. Pura ini ada dikelilingi oleh hutan. Di sebelah baratnya ada sungai yang disebut Sungai Ayung di hilir sekali. Inilah hutan yang kami punya yang mengelilingi pura. Hutan ini sudah kami sekarang akan digarap menjadi Taman Kahti, Taman Keragaman Hayati yang akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madya Denpasar. Nah, kita punya pohon yang besar-besar, mungkin bisa kidokan karena di Denpasar mungkin di sini aja arealnya puranya mungkin seperti ini karena sangat sangat rimbun hutannya gitu. Nah, itu yang di sebelah sana itu Balai Kukul. Kemudian di pengembangan ini juga dibuatkan 3 candi. Ini adalah untuk dekoratif aja karena kita akan juga mengembangkan kegiatan budaya yang terkait dengan sanggar dan tabuh juga, sanggar tari dan sanggar tabuh. Nah, kemungkinan kami juga di sini ada pengembangan untuk sanggar lukis dan suara juga. Gitu. Mungkin kita bisa ke Utama Mandala. Okay. Ya. Kami juga perlu informasikan bahwa areal kami ini sangat luas sekali dan beberapa tempat di areal pura di Madya Mandala ini kita gunakan untuk tempat servis seperti Pesanakan yang ada di sebelah utara, di sebelah kanan dari pura ini ada kamar mandi dan tempat kegiatan-kegiatan untuk berjualan pada saat kegiatan-kegiatan pura odalan-odalan gitu. Karena pura ini tidak disiwi atau disembahyangi oleh kita aja di Kesiman. Pura ini disembahyangi oleh oleh banyak warga yang ada di Bali. Contohnya yang ada di Negara, yang ada di Sawan, Singaraja, yang ada di Bangli, yang ada di Karangasem, banyak ini. Nah, kami juga sampaikan mungkin kesempatan ini odalan di pura ini adalah di Sugian Jawa atau Sugi Manik namanya. Nah, itu. Sehingga pada saat upacara luar biasa, kita dari pagi sudah mempersiapkan, bahkan di Daptara sudah pagi, sudah berias, dan pemendak itu sudah dari pagi mulainya. Nah, kadang-kadang jam selesainya sampai jam
3 pagi juga. Ini yang kami sebut Utama Mandala. Utama Mandala dari pura ini ada 2 step dia. Ini Adan namanya, dan ini keluaran. Artinya lebih tinggi dari step Adan ini. Nah, di Adan ini ada satu balai gong yang di sebelah kanan kami, yang di sebelah di selatan kiri ini adalah balai pesantian. Dan juga ada di luar dari pagar itu adalah ada puaragan, nanti persiapan untuk konsumsi segala macam dari kegiatan-kegiatan di pura ini. Ya, ini biasanya tempat ini digunakan untuk sembahyang, artinya pemuda yang sembahyang sampai di sini aja, tidak sampai keluar. Itu. Nah, kami jelaskan juga ini balai untuk pewedan, digunakan untuk memimpin sembahyang oleh pemangku yang di tengah ini. Nah, kemudian di Adan ini ada 2 pelinggih. Ini yang disebut sudah di tengah Ratu Ngerurah Puspata, Ida Ratu Ngerurah Pengidar Buana. Nah, yang di sebelah ini Puspata Ida Ratu Pengerurahan Agung. Nah, kita ngeranying ke luar Utama Mandala, Sugro Ida Ratu Sani. Ngiring kita ke menuju ini. Batasan dari Adan sama luhur ini adalah dibatasi oleh Candi Bentar. Kemudian ada peninggian lantai yang dari Adan sampai ke luhur ini. Nah, di luhur ini ada pelinggih utama yang disebut dengan Gedong Ida Ratu Dalem Mekalihan. Kenapa begitu? Karena ide sesuonan kami apa itu namanya memperlingga lanang dan istri Pursa Perdana Anika. Itu yang disebut dengan Ida Utara Mekalihan. Itu. Nah, kemudian itu pelinggih utama. Kemudian ada 2 tajuk. Tajuk utara Anika yang disebut dengan tajuk pengareman Ida Utara Dalem. Yang di selatan ini disebut dengan tajuk Ida Utara Ring Pengerom gitu. Nah, kemudian di sini di pelinggih yang satu ini disebut dengan Ida Ratu Penyarikan Gede. Ini kepuspatan Ida Ratu Penyarikan Gede. Nah, kemudian di sebelah dari itu adalah balai penghiasan. Ya, di penghiasan kita menghias sesuatu, utara ada di sebelah utaranya. Kemudian sebelah selatan ini disebut balai pengerauhan. Yang berbentuk adalah balai pancaresi. Itu ada 4 bidang apa itu namanya, tempat linggih. Itu. Ini adalah untuk pengerohan, karena di tradisi dari kami di Kesiman itu adalah Ida Utara pada saat upacara itu merauhan pemangku itu menggunakan pakaian kebesaran dan nanti duduk di balai pengerohan itu. Nah, kita menuju sekarang ke pelinggih-pelinggih tambahan. Nah, kita di sebelah ini namanya mudah-mudahan kami tidak salah, tidak kena cakrabawa karena menyebut puspatan Ida. Nah, Sugra Ida Utara Sani Melinggih Diki. Ini yang disebut dengan pelinggih Ida Ratu Pemade Badung. Itu. Nah, yang di sebelah utara, sebelahnya Ida Ratu Pemayun Jimbarwana. Ini. Kemudian kita di ini yang di sebelah lagi ini Ida Utara Pemade Taman Ukiran. Nah, ini tajuknya, nanti tajuk Genah Bebanten. Kemudian di sebelahnya lagi, ini disebut Sugra Titiang Ida Ratu Pemade Mak Segara. Nah, kemudian yang di sini paling pojok ini disebut Ida Ratu Pemayun Putra. Nah, ini
Pelinggih yang berbentuk padmo ini adalah Linggih Hidayah Utara Batur Kelawasan. Ini. Kemudian kita ke sebelah ini. Sebelah depan ini dulu. Nanti kita menjelang ke depan. Di sini ada sebelah utara Pak Tajuk. Dalam itu ada 2 pelinggih. Ini kedua disebut Ida Utara Ratu Pemayun Manik Kemar. Nah, Puspatanida yang di selatan Ida Ratu Pemayun Manik Mekelap. Yang di sebelah utara ini adalah Ida Pemayun Manik Punggung. Nah, pengempon dari pelinggih 2 ini adalah Soroh klannya Tangkas Koryagung. Ini disebut tajuk Ratu Pemayun Manik Kemar ini. Nah, kemudian kita ke belakang lagi karena step pelinggih ini banyak sekali. Nah, ini di satu yang di sebelah selatan ini yang ada patungnya ini disebut dengan Ida Utara Ratu Sedan Agung. Ini. Nah, kemudian yang di utaranya ini ada 2 yang melinggih di sini. Satu Ida Ratu Pemayun Giri Kusumo. Kemudian juga itu beliau adalah dianggap seperti kita di manusia ini bersaudara dengan Ida Ratu Gede Besakeh. Nah, kemudian kita lagi ke belakang. Nah, di sini ada pelinggih ini adalah dari kalau yang ini tajuk dari rencana tajuk ini karena belum selesai. Ini tajuk dari Ida Ratu Batur Kelawasan. Nah, kemudian yang sebelah ini Puspatanida Ida Ratu Pemayun Pemade Putra Manik Mas. Nah, yang ini disungsung oleh Soroh Bendesa Manik Mas. Kemudian di belakangnya ada sumber air yang disebut sumur. Nah, itu. Nah, tidak lupa juga kami ceritakan bahwa pura yang tadi kami ceritakan adalah pura luhur dalam Purun Jagat ini adalah dikelilingi oleh hutan. Dan di sebelah belakangnya juga hutan, di selatan juga hutan lebat, utara juga hutan. Kita menuju ke selatan. Nah, di selatan ini sama juga penyungsungnya adalah Soroh Bendesa Manik Mas. Ini Puspatan Ida Utara yang di sini ini mau Puspata Ida Ratu Pemayun Ketut Bagus. Nah, ini juga seperti saya bilang tadi penyungsungnya adalah Bendesa Manik Mas. Nah, kemudian kita ke depannya. Nah, ini yang disebut dengan di utaranya ini disebut dengan Ida Ratu Pemayun Agung. Yang di sebelah selatan disebut di Puspatan Ida Ratu Pemayun Manik Keling. Nah, kemudian kami juga bisa jelaskan areal pura ini karena dilingkari oleh hutan itu. Di sebelah barat laut dari pura ini ada pelinggih yang disebut dengan Ida Ratu Ngrurah Manik Sidam. Kemudian yang di sebelah tenggara ada yang disebut dengan pelinggih Ida Ratu Bagus. Nah, seperti itu kira-kira yang kita bisa jelaskan daripada kawasan pura luhur dalam Purun Jagat ini. Nah, juga kami ingin ceritakan sejarah dari pura ini. Sejarah pura sebenarnya tidak ada yang disebut dengan, kalau kita bicara sejarah pasti ada lontar atau pustaka-pustaka yang menyatakan itu. Nah, di sini belum kami temukan, tapi tetua-tetua kami bercerita bahwa Ida Utara areal ini adalah kekuasaan dari zaman Bali kuno yang disebut dengan kerajaan Singa Mandawa yang ada di Tampur Hyang. Nah, menggunakan situs Sungai Ayung, artinya areal Sungai Ayung dari hilir ke utara sampai di Batur di Tampur Hyang itu. Nah, inilah situs terakhirnya. Itu yang disebut dengan pura luhur Purun Jagat itu. Nah, disahkan bahwa
pura ini atau areal di hilir dari Sungai Ayung ini adalah disebut dengan Alas Buruan Haji Pategaling Megala. Nah, diceritakan oleh tetua-tetua kami dulu katanya areal yang ada di sekitar barat timur Sungai Ayung sampai ke selatan, bahkan sampai ke Pecatu katanya. Itu merupakan ada areal hutan yang digunakan untuk berburu oleh Raja Singamandawa. Nah, karena areal ini sangat angker itu, nah, dibuatkanlah sebuah pertapaan karena jauh dari tempur yang mungkin juga raja-raja dulu itu ke malaman dia akan dibuatkan di sini sebuah pengarcana atau pertapaan itu. Nah, dulu katanya karena pertapaan ini sangat sering digunakan oleh raja, dibuatlah sebuah pertapaan yang disebut dengan yang saya bilang tadi itu adalah kawasan dari Alas Buruan Haji Pategaling Megala itu. Nah, Alas Buruan Haji Pategaling Megala itu ditempatkanlah seorang patihnya yang disebut dengan Pinatih Diah Mahogra. Nah, Pinatih Diah Mahogra itu adalah yang berkuasa di areal dari Alas Buruan Haji Pategaling Megala ini. Nah, lama-kelamaan areal ini sudah dibuatkan sebuah kawasan suci. Kemudian mungkin setelah kerjaan-kerjaan itu dijadikanlah sebuah pura atau kegiatan untuk persembahyangan untuk memuja Tuhan. Nah, menurut tetua-tetua kami, Pinatih Diah Mahogra itu adalah seorang patih yang tinggal di kawasan Pategaling Megala ini. Nah, kemudian beliau beranak pinak di sini bukan sampai membuat sebuah kawasan kawasan pedesaan itu atau yang disebut dengan padukuhan. Karena beranak pinak dia membuat sebuah padukuhan yang disebut dengan padukuhan Bujangga Dewa. Nah, yang maksudnya adalah padukuhan yang memuja Tuhan. Nah, itu yang disebutkan. Nah, arti dari Alas Buruan Haji Pategaling Megala itu adalah alas yang dipergunakan berburu oleh raja di Pategaling Megala. Itu pengertiannya menurut tetua-tetua kami. Nah, kemudian beginilah yang ada sekarang, dan kami adalah generasi mungkin generasi terakhirnya gitu. Nah, seperti kami bilang tadi itu, biar kami tidak bohong bahwa ini adalah bukan, kalau kita sebut sejarah kita bisa menyebutkan adalah apa buktinya. Nah, makanya kami tidak sebut sejarah. Ini adalah cerita-cerita dari tetua-tetua kami. Dan di Kesiman ini memang tidak pernah ditemukan ada prasasti, belum pernah ditemukan itu. Nah, itu. Cuman yang ada itu adalah bagian-bagian dari beberapa situs yang masih utuh, karena katanya Sungai Ayung ini adalah sungai terbesar, bahkan menghanyutkan dari areal hilir ini, sehingga situs banyak yang hilang. Makanya yang kami masih punya itu, yang seperti saya bilang tadi itu adalah batu-batu batu-batu pengarcan yang masih tidak selesai-selesai itu. Karena kalau menurut kami itu kita sebut batu, mungkin itu zaman batu besar ya. Pengarcan itu karena tidak terstilir, dia tidak berbentuk, tapi kira-kira berbentuk kalau orang Bali bilang itu tabasan aja gitu ya, tidak selesai ya. Kalau sekarang kan ada matanya, itu mungkin tidak berbentuk gitu aja. Dan di bawah tadi yang di jenis Mandala itu juga ada batu yang digunakan untuk menempatkan sesajen, ada juga di bawah sana. Kira-kira begitu yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau ada yang salah, itu artinya dalam apa yang kami informasikan, karena ini adalah merupakan informasi dari tetua-tetua yang kami teruskan ke generasi kami selanjutnya begitu. Terima kasih.